Bunda, kenapa sih banyak sekali makanan pantangannya ketat banget? Emang Bunda dokter? Ini ada yang nanya ya, ada yang komentar di video-video aku. Teman-teman, aku tuh selalu menginfokan ke kalian, aku itu bukan dokter, aku itu bukan tim medis, aku punya pengalaman. Jadi setiap makanan-makanan yang aku share dan kalian nanya, cocok nggak Bun? Boleh nggak aku share? Karena semua itu adalah udah aku alami sendiri, udah aku coba sendiri. Kalau misalnya cocok, aku share, aku bilang katakan iya. Kalau misalnya nggak cocok, ya katakan enggak. Karena memang aku tuh nggak ada ilmu untuk kesehatan kedokterannya. Aku tuh hanya berdasarkan pengalaman aku aja ya, karena aku juga mantan penjuang GERD ya, gastritis dan juga anxiety psikosomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adifa dan Bunda. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Di malam hari ini aku nggak sempat live karena tadi pulang kerja itu aku kehujanan dan nggak bawa jas hujan. Jadi aku menunggu di kantor itu hampir 1 jam nunggu hujan reda. Masya Allah banget. Jadi aku tuh pulangnya tadi gerimis nyampe di rumah nggak basah banget sih, cuman aku tuh perdana nggak bawa jas hujan karena kemarin habis kehujanan dijemur lagi dan ternyata ketinggalan. Nyampe di rumah aku istirahat dan ternyata di sebelah rumah ada hajatan, jadi berisik banget, aku nggak bisa live. Mohon dimaklumi ya, insya Allah nanti aku akan live lagi kalau udah ada waktunya. Jadi nantikan terus live aku dan video-video terbaru dari aku ya. Terima kasih buat kalian yang selalu setia nonton video-video aku. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi kalian ya. Aku tuh bukan dokter ya, jadi aku tuh selalu menekankan di awal video ataupun di tengah-tengah video maupun di akhir video, kalau aku itu bukan tim medis, aku bukan dokter. Aku sharing pure berdasarkan pengalaman. Jadi aku tuh udah ngalamin gastritis ya, asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. 3 tahun aku berjuang dari 2019. Kemarin aku udah cerita panjang lebar di tok-tok aku karena banyak yang penasaran, Bunda kena asam lambungnya apakah karena faktor makanan ataupun faktor pikiran. Jadi pertama kali aku kena asam lambung itu adalah dari faktor kecemasan pikiran. Jadi aku merasa bersalah, ada sesuatu hal yang aku lakukan yang membuat aku tuh merasa sangat bersalah sehingga aku terbayang-bayang dan selalu bengong sendiri, membuat aku suka cemas kayak orang stres gitu loh. Dan aku tuh dulu sering banget telat makan, udah waktu makan bahkan aku pernah nggak makan beberapa hari karena ya stres. Nah, di video kali ini aku bakal bahas lagi, ada beberapa orang yang bertanya, ada yang nyinyir juga, ada yang ada aja lah yang namanya juga netizen. Nggak apa-apa sih, karena semua komentar kalian itu aku baca. Kalau misalnya perlu dibuatin video, aku buatin video. Dan kalau misalnya kurang berkenan sama aku, itu aku jadikan motivasi. Jadi memang aku nggak mau sok pintar, nggak mau sok tahu, aku hanya share berdasarkan pengalaman pribadi aku. Nah, banyak yang nanya, Bunda saat ini asam lambungnya masih suka kambuh nggak? Alhamdulillah sih udah enggak ya. Aku tuh selama berjuang dan pemulihan sampai dengan sembuh saat ini, disiplin itu yang aku terapkan. Dari pola makan, dari pola pikir, pola tidur, pola hidup sehat, dan ditambah dengan olahraga. Jadi itu yang membuat aku ya cepat sembuh dari asam lambung. Menurut aku nggak cepat ya, karena kata dokter aku pada saat itu pasca endoskopi itu kan aku gastritis ya, peradangan ringan di dinding lambung aku karena aku sering menunda-nunda waktu makan dan aku tuh selalu kecemasan. Pemulihan aku itu kurang lebih 3 bulanan ya, tapi itu pun masih kambuh ya, sembuh kambuh lagi karena aku tuh susah banget mengontrol pikiran. Jadi kata dokter aku, meskipun udah konsumsi obat-obatan banyak, udah memantang makanan, udah disiplin sama makanan, tapi kalau pikirannya masih sering cemas, masih susah dikontrol, itu nanti susah atau menghambat penyembuhan kita. Jadi kalau misalnya kalian yang ngalamin hal ini udah banyak obat-obatan nih, udah makan makanan yang sehat nih, menghindari pantangan tapi nggak sembuh-sembuh, itu bisa dari pola pikir. Bunda, aku itu udah berusaha ya untuk menenangkan pikiran tapi tetap aja kepikiran. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, biasanya aku melakukan aktivitas yang positif. Pertama, aku gabung sama yang ikut kajian-kajian ya. Jadi dengan ikut kajian itu pikiran aku tuh selalu positif. Intinya kita harus selalu bersyukur. Kemudian yang kedua, aku selalu gabung sama komunitas-komunitas olahraga kayak senam, yoga. Kemudian aku sering lakukan relaksasi. Aku selalu
menghibur diri aku dengan hal yang positif. Itu adalah yang membuat aku terbebas dari anxiety dan juga asam lambung. Jadi aku tuh sharing, ingin juga kalian coba di rumah agar kalian juga terbebas. Nah, jadi kalau misalnya ditanya saat ini masih ada sensasi, alhamdulillah udah enggak, kecuali misalnya kayak mau datang bulan itu pasti hormonnya ada aja sensasinya, kayak perutnya mulai mual, nggak enak. Ya namanya juga orang mau datang bulan ya, hormon itu, faktor hormon kata dokter itu nggak ada masalah. Dan ini umum dialami oleh semua wanita yang mengalami atau yang akan menstruasi. Nah, kemarin itu ada yang komen, Bunda, emang Bunda dokter kok ketat banget sih, banyak banget sih pantangan yang harus kita hindari. Kenapa sih kita harus menghindari gorengan? Kenapa sih kita harus menghindari tepung-tepungan? Kenapa sih kita nggak boleh konsumsi larutan penyegar yang ada rasanya, yang ada sodanya kaleng itu loh. Aku itu dulu pernah nanya sama salah satu dokter yang nanganin aku, dok, kalau misalnya aku konsumsi larutan boleh nggak sih? Kalau konsumsi larutannya nggak dilarang, cuman karena masih banyak sensasi pada saat itu, jadi aku disaranin konsumsi larutannya yang kayak air tawar gitu loh, yang botolnya panjang, yang hijau. Kalian juga pasti sering konsumsi. Jadi pada saat itu aku hanya konsumsi itu untuk mengenaikan minuman-minuman kaleng. Aku tuh menghindari karena memang sensasi aku pada saat itu tuh luar biasa. Makanya aku memutuskan kalau ada yang nanya, Bunda konsumsi ini enggak. Karena memang aku tuh sharing berdasarkan pengalaman. Tapi kalau misalnya kalian, aku nggak yakin sama Bunda, dia kan bukan dokter, ya it's okay. Jadi silakan kalian coba sedikit dulu. Kalau nggak ada sensasi boleh dilanjut, tapi jangan berlebihan dan jangan sering-sering. Nah, kemudian ada juga yang komen, ih Bunda, emang kita nggak boleh makan donat? Emang kita nggak boleh makan roti? Itu nggak apa-apa, kecuali rotinya pedas. Ya ini kan nggak pedas, bukannya nggak boleh, tapi jangan berlebihan. Dan jujur pada saat aku berjuang untuk roti-roti, aku tuh hindari tepung-tepungan berlebih karena aku itu gastritis. Jadi kalau misalnya aku makan tepung berlebih itu susah dicerna dan itu membuat aku begah, sendawa dan ngap-ngapan. Makanya aku hindari. Aku tuh share ke kalian bukan tanpa alasan. Sudah aku alami, sudah aku coba, baru aku share. Jadi ke teman-teman kalau pengen tahu lebih lanjut, ya udah coba dulu. Kira-kira cocok nggak sih? Karena kan banyak yang nanya, Bunda boleh nggak sih makan roti? Nah, kalau dulu nih aku selalu konsumsi roti, kayak roti gandum. Itu pun nggak setiap hari, kadang sebulan sekali. Dan itu biasanya aku panggang. Untuk isian rotinya aku buat sendiri, pernah aku buat ya videonya. Jadi isi rotiku itu adalah oat, aku campur sama energen. Itu adalah selai andalan aku dulu pada saat berjuang. Dan aku harap kalian juga boleh coba di rumah. Kemudian selain itu juga untuk minuman-minumannya, Bunda masa nggak boleh minum teh sih? Teh itu kan mengandung kafein, meskipun nggak strong ya, kafeinnya nggak kayak kopi. Tapi ada beberapa literatur, kata dokter juga, kata medis juga, itu ada sedikit kafeinnya. Jadi itu kurang bagus kalau dikonsumsi oleh pejuang asam lambung. Makanya aku nggak konsumsi karena takut asam lambungnya naik. Kenapa sih aku menghindarinya? Karena aku itu gastritis. Kalau asam lambung aku naik, produksi gasnya itu banyak membuat perut aku kayak menggembung, jadi kayak menggendut gitu loh perut aku. Karena gasnya banyak. Itu yang buat kita kayak suka melilit perih di sebelah kiri, kayak gede gitu loh, ditepuk-tepuk kayak gendang. Itu karena asam lambung aku produksinya udah tinggi, jadi gasnya banyak, membuat aku cemas. Itu adalah hal yang aku alami pada saat itu. Jadi emang banyak sekali yang komplain, Bunda kok nggak boleh makan ini itu. Bukan nggak boleh, tapi kalau masih ada sensasi, kalau bisa ya di skip dulu atau dihindari dulu. Karena pada saat aku pemulihan dulu ya, kebanyakan makan makanan apapun itu kadang dipanggang, dikukus, direbus, jarang sekali yang digoreng. Kalaupun digoreng, aku selalu pakai minyak yang aman, kayak minyak Vineco, zaitun, ataupun minyak jagung. Nah, kemarin diminta spill Vineco-nya yang kayak gimana? Ini adalah minyak Vineco yang sering aku pakai. Pada saat itu menurut aku ini enak, aromanya harum banget, apalagi kalau misalnya kita bikin nasi goreng. Aku itu dulu bukan sering juga sih, nggak setiap hari, tapi misalnya 2 minggu sekali aku suka bikin nasi goreng oat. Jadi aku bikinnya pakai ini, minyaknya itu adalah minyak Vineco.
ini enak dan menurut aku itu ya aman untuk lambung. Jadi kalian kalau misalnya mau nyoba pakai minyak ini, linknya aku cantumkan di bawah sini. Nah kemudian ada juga yang bilang emang kita nggak boleh makan tumis-tumisan. Ya boleh aja, tapi minyaknya itu diperhatikan. Jangan pakai minyak bekas, jangan pakai minyak sawit berlebihan. Makanya saran aku ganti minyak kalian dengan zaitun ataupun minyak vineko. Kemarin juga ada yang komen, Bun, bukannya minyak goreng yang paling baik itu adalah minyak zaitun. Ya itu juga benar sih, cuman kalau minyak vineko menurut aku juga bagus, karena aku coba sendiri, ini terbuat dari kelapa asli. Ini VCO, ini bagus untuk pencernaan, jadi bagus untuk lambung. Gak ada masalah kalau kita konsumsi, dan yang penting gak sering-sering gitulah teman-teman ya. Jadi memang aku tuh bukan dokter, kenapa sih aku membuat makanan-makanan yang sehat, karena itu adalah yang aku terapkan dulu. Aku tuh selalu buat setiap hari menu-menu aku, dan aku tuh jarang sekali jajan. Nah kalau tempe gimana Bun? Nah aku tuh pernah bikin tempe orek. Tempe oreknya aku kukus dulu, kemudian aku tumisnya pakai minyak zaitun, minyak vineko. Jadi ini selalu sedia ya. Ini memang harganya lumayan ya, sekitar 73.000 kalau yang ukuran kecil. Kalau yang ukuran agak gede itu sekitar 100 ribuan. Jadi aku selalu stok ini, dan saat ini juga masih ada nih minyaknya ya. Masih lumayan, masih bisa dipakai. Karena aku tuh pakainya nggak banyak-banyak. Nah, jadi setelah sembuh dari asam lambung, apakah sudah bisa makan apa aja? Alhamdulillah aku udah bisa makan apa aja kok. Cuman aku sadar diri, aku itu ada riwayat. Kenapa sih kita harus menghindari makanan pantangan? Kenapa sih banyak banget pantangannya? Karena ada beberapa makanan yang sensitif sama lambung kita. Lambung kita itu kan lagi ada gangguan, lagi ada masalah, lagi ada luka, misalnya ada tukak, ada radang. Jadi kita tuh harus hati-hati dan selektif memilih makanan-makanan yang harus kita konsumsi. Sama halnya dengan jamnya, kita tuh nggak boleh sembarangan makan sampai kenyang, sampai ngantuk, tidurlah, nggak boleh. Jadi aku tuh makannya dulu selalu teratur, makan 2 jam sekali. Jadi aku buat jadwal aku pada saat bangun tidur sampai mau tidur malam lagi, dan aku tuh buat jadwal selama seminggu itu ya. Misalnya hari ini makan apa, aku tuh selalu buat jadwal. Jadi aku tempelin di ruangan aku ya. Oh iya, hari ini aku harus makan segini. Dan aku tuh jarang sekali jajan, selalu bawa dari rumah. Karena saking takutnya aku, saking pengennya aku sembuh. Kayak gitu ya. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya kenapa banyak banget makanan yang harus dihindari, ya karena aku trauma. Dan ya memang kalau misalnya kita disiplin, pemulihan kita cepat. Yang penting pikirannya juga dikontrol, dan jangan suka mengeluh. Jadi seperti itu ya teman-teman, terkait pertanyaan kalian. Aku itu memang bukan dokter ya, dan aku kan gak jual beli produk ya, gak memperjualkan produk. Jadi ya menurut aku semua yang aku konsumsi itu adalah aku beli, dan menurut aku cocok, makanya aku share ke kalian. Kayak susu ini, susu SR ini cocok sama aku, makanya aku share ke kalian. Dan aku tuh nggak dibayar 1% pun, malahan aku beli sendiri ya. Aku beli sendiri karena banyak yang nanya, itu bagus ya Bun, bagus. Nah kemarin ada yang nanya Anlen itu juga bagus Bun. Kalau aku konsumsi susu Anlen kalau udah nggak perih-perih perutnya, itu pun setelah makan. Karena ada temanku dia konsumsinya sebelum makan di pagi hari, dia muntah-muntah, buang-buang air sampai nggak kerja ya, karena dia belum makan langsung konsumsi Anlen. Jadi kalau asam lambungnya lagi naik banget atau lagi kambuh, ya hati-hati dalam mengkonsumsi susu apapun ya, termasuk susu SR. Jadi saran aku yang dikonsumsinya setelah makan. Nah jadi seperti itu teman-teman yang bertanya terkait makanan pantangan, kenapa kita harus menghindari banyak banget pantangan, karena lambung kita lagi terganggu dan makanan-makanan itu kurang bagus atau kurang cocok sama lambung kita. Aku di sini share bukan mau sok tahu, karena aku share berdasarkan pengalaman. Aku juga pernah ngalamin itu, aku pernah ada di posisi kalian. Jadi sebelum kalian ngalamin ini sudah ada orang-orang terdahulu yang ngalamin, dan alhamdulillah saat ini udah sembuh, udah bisa aktivitas lagi. Makanya aku nggak bosan-bosan untuk selalu memberikan kalian motivasi, semangat agar kalian bisa terbebas, bisa aktivitas kembali juga seperti sedia kala.
Oke ya teman-teman, cukup sekian share kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!